butuh keyakinan dan boleh saja publik meminta. Nah kalau kita bicara perlindungan, harusnya yang berenung Saudara Joko Widodo. Kenapa sih dia menahan ijazahnya kalau asli, sehingga terjadi pertengkaran di antara kita, muncul laporan, muncul para saksi, akhirnya naik jadi terlapor. Kan nggak begitu. Dan kalau kita mau tunduk pada undang-undang advokat, nggak boleh dong Bu Kurnia itu langsung dilaporkan. Harus ke Dewan Kode Etik, bertanya dulu ke Dewan Kehormatan, apakah tindakan ini masuk kualifikasi menjalankan tugas profesi atau tidak. Kalau tidak, baru ada rekomendasi Dewan Kehormatan gitu, baru bawa ke polisi. Nggak ujuk-ujuk bawa ke polisi. Nah disitulah relevansi daripada relasi kuasa dengan orang yang lemah. Ibu Kurnia ini hari ini walaupun advokat pada posisi yang lemah. Ya undang-undang advokat yang memberikan imunitas kepada advokat sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya tidak berlaku kepada beliau. Karena apa? Ada relasi kuasa, bukan laporan mereka-mereka ini. Nggak bernilai kok laporan mereka ini kalau nggak ada laporan Saudara Joko Widodo. Ini kan laporan numpang lewat saja. Kalau nggak ada laporan Saudara JK, nggak diterima ini perkara semuanya. Nah itu artinya apa? Relevan sekali memang ada kuasa. Walau berulang kali saya katakan, de jure memang bukan penguasa, tapi de facto masih berkuasa. Dan satu hal lagi yang penting, saya kira ini saya tegaskan kembali begitu. Janganlah mengedarkan narasi kalau tidak berani bertanggung jawab. Soal misalnya ada tokoh besar, itu kan menambah gaduh. Sudahlah menahan ijazahnya lama membuat masyarakat gaduh. Ada 2 anak bangsa yang dipenjara gara-gara ijazah. Nambah lagi narasi ada tokoh besar. Nambah lagi ya, kemudian dia menggerakkan aktivis-aktivis yang pendukungnya ini bertarung di tengah-tengah kita buat laporan. Padahal kalau dia benar merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehindah-hinanya, nggak perlu orang lain lapor. Saya saja. Saya butuh menjaga marwah dan wibawa saya, kehormatan saya, maka saya lapor polisi. Anda semuanya minggir. Itulah contoh seorang negarawan sekaligus bapak bangsa bagi kita. Saya kira begitu. Seperti itu, Bang Norman. Ya, kalau saya melihat ya bapak-bapak ini kelihatannya masih nggak ikhlas masuk ke koridor hukum. Ya, maunya politik aja. Makanya diulur-ulur.